Setelah melalui drama politik pada pilihan raya, Anwar Ibrahim akhirnya dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Presiden Indonesia, Joko Widodo telah mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden Jokowi adalah pemimpin negara pertama yang memberikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Malaysia yang baru dan berharap agar kedua-dua negara bisa bekerjasama yang lebih baik untuk kejayaan bersama. Sebagaimana ramai dibicarakan, ada video tentang seorang lelaki dari Partai Anwar Ibrahim yang menyebut nama Presiden Jokowi pada pilihan raya Malaysia. Lelaki tersebut menginginkan agar Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang kepemimpinannya seperti Presiden Jokowi. Bagaimana pendapat Yuliano Sunato, pemerhati sosial budaya dan politik terkait fenomena unik sosok Presiden Jokowi dalam pilihan raya di Malaysia? Mari kita simak bersama-sama. Begini, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, kita mesti tahu siapa Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim berdarah-darah sampai berkali-kali masuk penjara karena politik, dan akhirnya dia bisa lolos. Karena dia dianggap the enemy of Mahathir, musuh. Nah, sekarang kita kembali ke Jokowi. Jokowi tidak pernah menjadikan orang itu musuh. Yang dijadikan Pak Jokowi kalau saya amati adalah menjadikan orang itu oportunis. Sehingga tidak bakal head on. Akan ketahuan, oh lu bunglon, oh lu gini. Nah, ini kembali ke Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim termasuk pemimpin yang original, ya, bahwa dia memang atas dasar politik dia yakini bahwa suatu saat akan mencapai kedudukan ini. Nah, benar, sekarang dia menang. Kenapa sekarang rakyat Malaysia itu menyisipkan nama Jokowi untuk kampanye? Di dalam harapannya adalah supaya Anwar Ibrahim itu nanti, itu loh, tirulah itu Pak Jokowi, model begitu. Gitu. Nah, memang tidak salah. Kalau ini dikaitkan dengan bagaimana Pak Jokowi menelpon Anwar Ibrahim untuk mengucapkan selamat, dan bagaimana responnya Anwar Ibrahim terhadap teleponnya Jokowi, bahwa sebagai mitra sejati Indonesia itu, pasti nanti kunjungan pertama pun langsung ke Jokowi. Karena apa? Jokowi itu menjadi representasi Asia Tenggara paling gede, Pak. Sekarang Malaysia harus melihat Indonesia ini negara besar, bukan Indonesia seperti waktu zamannya dia di penjara. Sudah berbeda. Nah, kalau kita lihat perkembangan rakyat Malaysia, banyak sekali YouTuber itu memutar hebatnya Jokowi karena body touch. Pertanyaannya, harapannya seperti itu. Tetapi apakah Anwar Ibrahim bisa mengkopi itu? Tentu tidak serta-merta. Dengan gaya yang berbeda, mungkin dia akan mencoba mengaplikasikan harapannya masyarakat Malaysia. Tentu tidak mudah. Why? Karena dia duduk di situ itu dikukuhkan oleh raja, di mana karena nggak terjadi kesepakatan di antara para politisi, sehingga kedudukannya juga tidak langsung mantap untuk bisa bertindak sesuai dengan proyeksi mereka. Kan dia akan melihat, Pak, menggariskan Malaysia mau kemana dulu. Dugaan saya nomor satu akan dilihat Indonesia dulu sebagai tetangga terdekat. Lihat dulu Singapura, terus kemudian tingkat ASEAN. Bagaimana positioningnya di ASEAN dia itu. Baru nanti kemungkinan dia, apakah harapannya masyarakat supaya dia seperti Jokowi itu bisa dilakukan. Tentu tidak semudah itu. Harapan dia nggak apa-apa, bagus. Artinya kita juga sebagai warga Indonesia bangga. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi dijadikan prototipe untuk negara tetangga kita. Ya, kita sekarang ini lihat saja. Kalau kita mencoba membedah keinginan rakyat Malaysia itu supaya tipikal Jokowi ini bisa menjadi prototipe pemimpin Malaysia, tidak mudah. Aku belum pernah melihat seorang Perdana Menteri Malaysia turun ke kebun sawit menanyai para tenaga kerja bagaimana kesejahteraannya, bagaimana kesehatannya. Tidak pernah. Padahal sawit merupakan pemberi revenue pada pendapatan Malaysia terbesar. Itu tidak pernah dilakukan. Nah, Jokowi selalu datang kepada rakyat dan menanyakan, dan itu menjadi prioritas
Kita tahu berkunjung ke katakanlah ke Ambon, dia malam-malam bisa dia ngetokin rumah-rumahnya pada ngapain gitu. Apa itu bisa ditiru? Karena Jokowi ini original. Dia tidak memikirkan politiknya bagaimana, tetapi dia yang mendapatkan mandat untuk memimpin Indonesia, apakah bisa mensejahterakan? Nah, terjemahnya adalah langsung komunikasi dengan rakyat. Nah, inilah tantangan besar bagi siapapun yang memimpin negara seperti Malaysia. Kan berarti dia akan merubah gaya ini. Gaya yang tidak orisinil tidak mudah, Pak. Gaya yang tidak orisinil dari seorang pemimpin ini tidak mudah mengkopi. Bahkan bisa menjadi lucu. Contohlah di Indonesia yang mencoba-coba mengkopi Pak Jokowi, turun ke pasar lah, ke petani lah. Akhirnya apa? Jadi lawan di media. Nah ini tentu, ini juga Malaysia nanti bisa kayak begitu. Nah, nanti akan menjadi lawaan di Malaysia kalau umpamanya ya saking getolnya mau mencoba mengkopi Jokowi, tahu-tahu Anwar Ibrahim ini ke petani atau ke petani sawit atau kebun sawit, terus kemudian apa yang dia lakukan itu akan menjadi tolak ukur. Mbok seperti Jokowi itu loh, memanggil sekian orang, ngasih kuis, kalau ini beliau jawab kasih hadiah yang sebetulnya hadiahnya nggak seberapa. Tapi apakah gaya-gaya original gitu bisa? Orang di Indonesia aja nggak gampang ya, seorang pemimpin, presiden kita sebelumnya pun kakak bisa. Nah ini orang Malaysia, tapi ya dicoba aja. Saya tidak menghakimi, tapi bisa itu menjadi rahian. Kalau itu bisa mengkopi, udahlah, dia akan dibeli lagi. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Datuk Anwar Ibrahim atas perjuangan panjang yang akhirnya bisa mencapai suatu posisi tertinggi yang dia inginkan. Pesan saya, jangan patah semangat untuk mengkopi Pak Jokowi. Sesuaikan dengan nuraninya, sikapnya Pak Datuk Anwar Ibrahim untuk mengimplementasikan apa yang biasa dikerjakan Jokowi. Itu banyak memenuhi kebutuhan rakyat Malaysia yang haus kepemimpinan baru, Pak. Jadilah pemimpin baru di Malaysia, Pak. Selamat.